Assalamualaikum, hai Say. Waalaikumsalam. Hei kamu. Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah baik. Iya, udah nikah tuh kamu gak pernah kontak-kontak aku lagi. Sombong banget. Iya sorry banget, soalnya aku gak bisa kemana-mana, tawalah. Kenapa? Emang kamu masih di mana sih sekarang? Aku masih di mertua sih. Hah, di rumah mertua Indah. Iya gitu deh. Please deh, hari gini ini aku sekarang udah punya rumah baru loh. Oh iya. Iya, ayo mampir-mampir sini ya. Iya deh ntar ya kapan-kapan. Oke, makasih Say. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Sampai kapan sih kita tinggal di sini? Sampai ajal menjemput sayang. Serius, kamu tuh gimana sih? Kenapa? Enak loh di rumah mertua Indah itu. Makan tinggal makan. Ya gak bisa kayak gitu. Kita kan udah punya rumah tangga sendiri. Emang kenapa? Enak kan sini? Enggak, aku tuh jadi kayak serba salah gitu loh. Emang gitu. kenapa sih? Iya aku mau nyuci udah dicuciin. Tapi kalau aku gak cuci juga bingung. Enggak enak gitu. Iya. Ya Paling suka udah. diomongin gitu. Misalnya aku gak bisa masak lah. Aku males lah, aku tiduran aja. Kan gak enak. Iya. Ya tapi ya kan nih. Kalau kita misalnya ngontrak, kan ngontrak juga cukup mahal, Say. Iya tapi kan kamu usaha gitu loh. Usaha Ngerti ya. gak sih? Iya. Aduh gimana ya. Iya kamu kreatif. Atau yuk kita cari-cari kontrakan bareng kek. Atau misalnya sampai kapan gitu. Tapi harus kamu ada. nggak apa-apa di tempat yang misalnya nggak sebagus di rumah sini. Iya harus bagus. Oke, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast kita di Marriage Undercover. Belak-belakan persoalan Pak Sutri. Dari kasur sampai dapur. Bersama saya Setia Purwanoli. Dan saya Manda Inagustina. Banyak kayaknya sih yang ngalamin ini. Jelek banget Iya kayaknya pasti nih. dong. Awal-awal nikah kan pasti kita bingung ya tinggal di mana. Akhirnya ya di rumah Jangan mertua. cuma ngomongin awal nikah loh. Ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun Ada masih di rumah mertua Indah. Serius? Masih ada. Oh. Ada. Ada. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ya katanya alhamdulillah Kang karena ibu bapak mertua sudah meninggal. Oh, nah itu sih merajai kalau gitu ya. Tapi biasanya kan ada konflik ya saya. Kayak tadi kamu bilang ya. Pasti ya. Iya. Kamu waktu dulu awal-awal kita nikah Iya, gitu, gitu ya ada kerasanya. sih. Ya, kita sekitar 3 bulan ya. 3 bulanan. Jadi 3 bulanan aja cukup berat ya. Lumayan gitu. Ya ya. tadi ngerasa dibandingin lah dengan yang lain Bener. gitu. Terus kayak ngerasa nggak menjadi menantu idaman gitu loh. Karena kita nggak bisa apa-apa. Karena kita nggak bebas gitu. Merasa dibanding-bandingkan juga. Iya kayak gitu. Terus yang pasti itu kan beda kultur ya. Bener. Misalnya kamu bangun jam berapa? Ternyata ibu mertua udah bangun jam 3 misalnya. Iya dan beda karakter. Misalnya mertuanya tuh seneng yang dimasakin. Misalnya terus seneng rumah tuh rapih, kinclong. Artinya ada keinsecurean di sana ya. Iya benar. Dan sebenarnya sih bagi misalnya sebagai anak gitu biasa-biasa aja, tapi kan sebagai orang yang baru ya gak enak lah, kita kan baru kenal juga. Tapi aku juga pernah ngerasa gak enak loh. Misalnya aku sedang dengan kamu di kamar. Jadi gak privacy ya. Gak privacy, tok kayak ada satpam gitu ya. Iya sebentar nih. Oke, iya. Padahal kan kita sedang asik-asikan berdua. Iya, tapi kan kita gak sebebas di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri kita lebih punya apa ya. Dan rule-nya juga jelas ya. Benar, dan kita bisa ngebangun kultur keluarga sendiri. Kultur keluarga itu sih yang paling benar. Karena gimana ya, kalau ada 2 matahari, ada 2 koam. Misalnya orang tua saya, ayah saya dan juga saya. Atau juga ibu saya. Jadi kayaknya saling kuatan dan bisa saling menyalahkan ya. Iya benar banget gitu. Dan ini banyak terjadi gitu. Iya. Banyak terjadi akhirnya kita gak dapetin keberkahan. Toh kita sampai punya prinsip gini ya, saya lebih baik orang tua kita tuh tahu yang baik-baik aja tentang kita. Iya betul, karena kan namanya orang tua tuh kan udah usianya Sepuh. juga udah sepuh gitu. Kadang kalau ada masalah sedikit nih jadinya baperan atau dibesar-besarkan gitu. Sebenarnya saya mau bahas lebih panjang lagi bahwa banyak yang sampai masih ngerepotin orang tuanya. Nah itu dia, ada juga yang memang ngerasa keenakan tinggal di mertua. Nah emang enak, aku tadi ngerasanya enak
banget. Makan tinggal makan. Ya beberapa udah ada yang mertua nyuciin, yang udah ada, nggak semua mertua nggak juga semua kayak juga. Ibu Tiri ya. Betul. Masih ada juga yang baik tapi akhirnya si anak dan menantunya nggak mandiri. Nggak mikir juga, nggak mandiri. Semuanya dimodalin, semuanya dikasih, anaknya dijagain, cucunya dijagain, ininya pada pergi, enak banget gitu ya. Dan kasihan juga sama orang tua kita Benar. yang harusnya dimuliakan, yang dan di harusnya, usia sepuh tuh harusnya udah retired ya, udah rest lah, udah nikmatin gitu. Masanya udah beda kan. Dulu ibu kita, orang tua kita atau ngurusin kita. Sekarang harus ngurusin anak kita. Cucu ya, maksudnya kan udah nggak zamannya lagi gitu. Waktunya mereka menikmati justru. Itulah kenapa aku pernah baca dalam sebuah hadis bahwasanya suatu saat nanti salah satu tanda kiamat adalah seorang tua melahirkan majikan. Nah, itu. Saya awalnya nggak ngerti maksudnya melahirkan majikan itu apa. Oh gitu ya, anaknya akhirnya ngatur-ngatur, anaknya yang nyuruh nih mak urusin nih anak saya. Karena kan kerja, gitu ya. Misalnya suami istri udah kerja, akhirnya cucunya nggak ada yang ngasuh karena orang tua ada di rumah. Ya akhirnya kalau bahasa Sunda itu katempuhan ya, apa ya kalau katempuhan tuh. Mending kalau ridho ya. Kalau nggak ridho gimana? Nah, jadinya ngomongin ke orang lain kan gak enak. Gitu. Atau akhirnya cucunya juga disalah-salahin lah tuh kayak gimana kan juga gak enak. Pendidikannya juga jadi beda. Pendidikannya juga beda. Didikan kita gak boleh permen tapi namanya kakek nenek kadang si anak ini juga jadi bingung dan dia jadi gak punya figur. Betul. Gitu ya. Dan ini juga jadi berpengaruh ke kehidupannya kelak. Ketika dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, akhirnya dia gak punya karakter yang kuat karena dia bingung gitu. Aku harus nurut siapa, atau misalnya dia harus kayak gimana. Betul. Dan yang menarik ya bahwa ketika kita tinggal di luar walaupun sederhana, walaupun masih jadi kontraktor, kontrak itu kontraktor. Tapi lebih bahagia mungkin. Iya, jadi para istri juga harus sabar. Kalau memang misalnya rumah kontrakannya tak seindah istana megah. Walaupun mungkin ribet ya, sebulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali harus pindah. Ya. Harus gitu. pindah capek. Nikmatin aja. Nikmatin tapi ya itu justru perjuangan suami istri yang bisa kelak gitu ya, menguatkan hubungan suami istri itu sendiri. Bener. Gitu karena dia berjuang bersama, perih bersama istilahnya gitu ya. Tapi yang penting sama-sama ridho sama ikhlas. Bener. Banyak banget yang pengusaha sukses itu awalnya tuh kayak gitu ngontrak segala macam, akhirnya berkah dari keridoan sang istri, doa dari sang istri, suami ini punya pelesatan yang luar biasa. Akhirnya bukan tinggal lagi di kontrakan, dia punya kontrakannya itu. Dan jangan berpikir untuk KPR sih. Benar banget. Karena banyak orang yang akhirnya terjebak dengan riba ya. Benar. Oke. Bukan cuma masalah ribanya. Oke, kamu mau pakai yang syariah, tapi pertanyaan saya, mampu nggak kamu bayar? Kalau itu ternyata lebih dari 30% penghasilan, bisa mati juga tuh gitu ya. Akhirnya makan gak bisa, setiap bulan stres gitu. Misalnya cicilannya 3 juta, padahal penghasilan 3,5 juta. Nah, dan realistis. 14 tahun lagi. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Di mana ada keberkahan? Oke, rumah tapi kan jadi gak ngontrak. Iya, tapi mau 14 tahun kamu stres terus. Nah ini harus mungkin cerdas untuk ngambil keputusan. Benar. Jadi gak usah kita gengsi ya kalau kita masih jadi kontraktor. Nikmatin aja. Gak apa-apa. Nikmatin gitu. Dari situ sambil ngumpulin uang, beli tanah lah, ada rezeki lagi beli rumah, atau beli rumah yang sedang butuh uang. Apalagi sekarang pandemi kan banyak banget yang butuh. Atau di daerah perkampungan sedikit nggak apa-apa lah. Benar, gitu nggak harus kan. di kota strategis banget. Nanti itu tinggal dijual, kamu tinggal beli lagi yang lebih strategis. Dan selalu pasti ada jalan, ada rezeki. Jangan sampai aduh kapan pasti nggak kebeli. Ya nggak, sekarang suka kayak gitu. Kalau misalnya dikasih nabung dulu deh, nabung. Aduh kapan nggak kebeli. Kalau gitu. nabung kapan 10 tahun juga nggak akan selesai. You are what you think. Bener. Allah tuh sesuai prasangka hambanya. Dan ketika kita yakin dengan ketentuannya Allah, Allah akan berikan kepada kita jalan-jalan rizki. Dan ingat, gaji itu bukan nggak selalu rizki loh. Iya. Ya, bisa jadi gaji kita cuma UMR atau di bawah UMR, tapi kalau Allah ingin ngasih sama kita rumah, pasti Allah kasih lah. Iya. Apapun banyak caranya, yang tak terduga apapun caranya. Gitu. So harus positive thinking ya saya. Iya, betul. Dan yang pasti para suami harus berani untuk pindah dari zona nyaman, harus usaha dong. di mertua indah ke rumah yang memang mungkin belum kita tahu, tapi disitulah indahnya.
zona apa namanya roller coaster kehidupan ya. Mungkin di sini nggak nyaman dengan tetangga, nggak nyaman dengan ibu kos lah. Pasti ada konflik-konflik kayak Tapi gitu. kayaknya itu yang insya Allah akan merekatkan, menguatkan pernikahan ya. Betul. Jadi untuk para suami harus berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang baik untuk istri, dan para istri bersabar gitu ketika tinggal di mertua, bersikap baik, berakhlak baik gitu ya. Tapi suami istri harus bersepakat dalam waktu kapan. Jadi sementara gitu, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu ya, sambil mempersiapkan rumah masa depan. Wow, menarik sekali teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya untuk mendapatkan juga rumah. Bisa dapat rumah yang berkah, tanpa cicilan langsung cash. Amin. Ya punya tabungannya juga gitu ya. Dan mudah-mudahan diberkahi kehidupannya. Baik, saya Setia Furqan Walid. Saya Manda Ina Gustina. Masih di Marriage Undercover. Belak-belakan persoalan rumah tangga. Dari kasur sampai dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.